semua, kali ini aku mau bikin siomay Bandung atau bakso tahu Bandung lengkap beserta dengan bumbu kacangnya yang rasanya sedap banget. Nah, untuk siomay Bandungnya rasanya enak, wangi, ikannya berasa lembut dan juga kenyal ya. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama aku mau siapin dulu bahan-bahannya. Ini ada 150 gram labu siam. Labu siamnya akan aku parut menggunakan parutan keju seperti ini. Nah, kalau misalnya udah halus kayak gini, aku akan peras air labu siamnya. Nah, ini fungsi labu siam dalam pembuatan siomay itu bikin nanti siomaynya itu jadi lebih kenyal. Nah, ini setelah diperas airnya kita sisihkan dulu ya. Sekarang panaskan sedikit minyak, lalu aku akan tumis 5 siung bawang putih yang sudah aku haluskan. Nah, ini ditumis cukup sampai harum aja ya. Kalau udah harum kayak gini, masukkan 4 lembar daun bawang yang sudah diiris. Nah, ini juga nggak usah ditumis terlalu lama, cukup sampai layu aja ya. Di sini aku tumis bawang putih dan daun bawangnya biar nanti siomaynya itu jadi lebih harum ya. Nah, ini udah cukup, udah layu, aku akan matikan aja apinya. Sekarang siapkan wadah atau baskom besar, masukkan 500 gram ikan tenggiri yang sudah digiling. Aku nggak pakai ikan tenggiri utuh yang masih utuh karena itu harus dikerok dulu dan itu harus punya keahlian khusus ya, jadi ribet. Jadinya aku beli online aja di Shopee, di toko yang terdekat dengan rumah, lalu dikirim dengan gosen atau instan ya. Nah, itu akan lebih mudah ya, karena biasanya kalau di pasar-pasar yang agak kecil itu ikan tenggiri itu jarang yang jual, jadi kalian mending beli online aja. Sekarang aku kasih bumbu 1 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh merica bubuk, 2 sendok teh gula pasir, dan juga 2 sendok makan kecap ikan. Lalu aduk hingga tercampur rata. Ini harus sampai benar-benar tercampur ya, bumbu dan juga dagingnya. Setelah tercampur rata, sekarang masukkan 2 butir telur, dikocok lepas dulu. Tambahkan labu siam yang tadi sudah kita peras airnya. Nah, ini juga diaduk lagi hingga tercampur. Lalu masukkan bawang putih dan juga daun bawang yang tadi udah kita tumis. Lalu aduk rata. Sekarang tambahkan 250 gram tepung tapioka, boleh juga diganti dengan tepung sagu. Nah, ini aku masukkan sedikit demi sedikit dulu. Aduk hingga tercampur. Lalu aku masukkan lagi sisa semua tepung tapiokanya. Lalu aku akan tambahkan air kurang lebih sekitar 100 ml. Aku masukkan sedikit demi sedikit biar nggak kelembekan ya. Aduk rata. Nah, ini udah tercampur rata, teksturnya tidak terlalu padat dan tidak terlalu cair. Nah, ini udah siap buat kita bentuk siomay. Nah, karena aku bikin siomay Bandung yang lengkap, jadi bahannya lumayan banyak. Nah, ini aku siapin buat kolnya, dipotong bagian ujungnya, lalu diambil seperti ini. Gunakan kol yang ukurannya agak besar ya, biar lebar-lebar kayak gini. Nah, ini tinggal dipotong aja bagian ujungnya atau pangkalnya, lalu tinggal kita ambil daun kolnya. Lalu aku akan rebus sebentar kolnya sampai layu aja. Kalau misalnya udah layu, kita angkat dan tiriskan. Terus juga aku pakai pare. Nah, ini untuk pare ukurannya bisa disesuaikan dengan selera ya. Lalu kita bersihkan bagian dalamnya seperti ini, kita buang. Kita bersihkan biar nggak terlalu pahit ya nanti parenya. Setelah itu taburi dengan garam. Lalu kita sedikit remas-remas, lumuri ke seluruh bagian dari parenya untuk mengurangi rasa pahit dari parenya ya.
Nah, ini kita diamkan kurang lebih sekitar 20 menit, nanti kita cuci lagi parenya sampai bersih. Nah, sekarang aku akan olesi kelakat atau kukusannya dengan margarin, boleh juga diolesi dengan minyak ya. Olesi ke seluruh bagian. Nah, pertama aku akan bentuk dengan tahu putih. Ini tahu putihnya kotak aku bagi dua menjadi segitiga seperti ini. Lalu tengahnya sedikit dikerok ya. Nah, kita masukkan adonan siomaynya, tekan-tekan. Lalu kita kasih sedikit motif menggunakan garpu seperti ini ya. Lakukan semua sampai selesai. Sekarang aku pakai tahu coklat atau tahu pong. Nah, ini udah aku potong bagian atasnya, lalu kita isi dengan adonan siomaynya. Bagian atasnya kita beri adonan siomay seperti ini. Sekarang aku juga pakai kentang ya, kalau siomay Bandung selalu ada kentang. Terus juga untuk pare, ini udah dicuci bersih ya parenya. Lalu kita isi dengan isian siomay. Nah, untuk siomaynya juga di sini aku nggak pakai kulit pangsit, jadi dibentuk bulat, terus diberi motif garpu biar kriwil-kriwil kayak gini. Atau kalau misalnya kalian ada kulit pangsit juga boleh pakai ya, itu sesuai selera kalian aja. Terus jangan lupa aku juga pakai telur rebus. Terus juga untuk kolnya bagian pangkalnya atau yang kerasnya itu dipotong. Lalu aku isi dengan isian, dilipat kanan dan kiri lalu digulung. Nah, untuk kol ini boleh pakai isian, boleh juga enggak ya, itu sesuai selera kalian aja. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang aku akan kukus dulu siomay Bandungnya. Di sini aku udah panaskan kukusannya udah panas. Ini akan aku kukus kurang lebih selama 30 menit atau sampai siomaynya matang ya. Nah, ini sambil nunggu siomaynya matang, aku akan bikin untuk bumbu kacangnya. Untuk bumbu kacang di sini aku haluskan 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, dan juga 50 gram cabai keriting merah. Lalu aku tambahkan minyak kurang lebih sekitar 75 ml. Nah, ini akan aku haluskan. Hasilnya seperti ini ya, kita sisihkan dulu. Sekarang aku goreng 100 gram kacang tanah. Nah, ini untuk menggoreng kacang tanahnya harus sampai matang, tapi jangan gosong ya. Jadi kita goreng menggunakan api kecil aja. Nah, kalau udah kecoklatan seperti ini udah cukup, angkat dan tiriskan. Kalau kacangnya udah nggak terlalu panas, masukkan ke dalam chopper atau blender. Lalu tambahkan juga 100 gram ubi merah yang sudah aku rebus. Nah, ini kalau misalnya kalian nggak ada ubi merah, bisa diganti dengan ubi kuning ataupun dengan kentang ya. Lalu aku udah siapkan 750 ml air. Nah, ini sebagian aku masukkan ke dalam chopper biar ngalusin kacangnya jadi lebih gampang. Nah, ini udah cukup, udah halus. Aku matikan food prosesornya. Sekarang aku siapkan wajan, lalu masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Masukkan daun jeruk, disobek-sobek dulu biar wangi ya. Lalu kita tumis bumbunya ini sampai matang. Tumis menggunakan api kecil aja biar nggak gosong ya. Nah, kalau bumbunya udah matang kayak gini, sekarang aku masukkan kacangnya. Masukkan juga air sisa yang tadi. Jadi total air yang aku pakai ini sekitar 750 ml ya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang aku masukkan 1,5 sendok teh garam, setengah sendok teh micin, 3 sendok makan gula pasir, 20 gram gula merah atau gula aren. Aduk hingga tercampur rata. Nah, ini kita masak bumbu kacangnya menggunakan api kecil aja ya, sampai minyak-minyak dari kacangnya itu keluar. Jangan lupa sesekali juga kita aduk ya, biar nggak gosong. Masak menggunakan api kecil. Untuk membuat bumbu kacang ini kita harus sabar ya, sampai minyak dari kacang dan juga cabenya itu keluar. Nah, ini udah mulai keluar minyak-minyaknya.
udah hampir matang. Terus aja kita masak menggunakan api kecil. Kalau minyaknya udah banyak yang keluar seperti ini, aku juga tambahkan air asam jawa sedikit aja, ini untuk menyeimbangkan rasa ya. Nah seperti ini ya, ini udah cukup, udah matang, rasanya juga udah enak, udah pas. Akan aku matikan aja apinya dan siap buat kita sajikan. Nah ini juga siomaynya udah matang, ini benar-benar wangi, harum banget. Nah ini dia siomay Bandung atau bakso tahu Bandungnya udah selesai aku bikin. Ini rasanya enak, kenyal, ikannya berasa. Pokoknya kalian harus cobain ya, ditambah dengan bumbu kacang yang sedap banget. Ini aku beneran ya, ini resepnya sedap banget untuk bumbu kacangnya, cocok buat siomay, batagor, dan lain-lain. Semoga kalian suka sama videonya, jangan lupa like dan juga subscribe. Makasih.